salam sejahtera bagi anak kami di kelas 11. Kembali lagi ya, bertemu dengan Ibu FT dalam pelajaran sosiologi. Dan kali ini kita memasuki bab 2. Nah, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah menghadapi ujian harian yang pertama. Nah, baik, kali ini kita akan masuk mengenai permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, kalau berbicara mengenai masalah sosial, berarti ada sesuatu yang tidak diinginkan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, masalah sosial tidak hanya terjadi dewasa ini. Nah, masalah sosial juga sudah ada sejak zaman dahulu. Masalah sosial juga tidak hanya terjadi di dalam masyarakat kita sendiri. Masalah sosial juga terjadi di seantero dunia. Nah, artinya masalah-masalah sosial ya memang sering terjadi dan bahkan sangat akrab dengan manusia, dan masalah itu bervariasi atau beraneka ragam. Nah, masalah sosial itu bisa saja kamu lihat ya, contohnya seperti kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan. Nah, jadi pada bab ini kamu akan mempelajari berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan faktor-faktor penyebab permasalahan sosial tersebut mengapa dapat terjadi. Jadi pada bab ini ya, kita akan mengupas sebenarnya apa itu masalah sosial, kenapa terjadi, teori apa yang berkenan dengan masalah tersebut. Nah, oke. Kamu lihat di slide ya, ada seorang ibu. Nah, gelandangan banyak dijumpai di kota-kota besar. Gelandangan adalah salah satu bentuk masalah sosial. Nah, mengapa dia menjadi gelandangan? Tentu ada karena dia tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dia harus mengemis di pinggir jalan. Mengapa ada gelandangan? Berarti terjadi kemiskinan. Dan ini kamu lihat faktanya banyak sekali di masyarakat kita, di daerah perkotaan. Nah, permasalahan sosial, istilah masalah sosial mengandung dua kata, yakni masalah dan sosial. Kata sosial membedakan masalah ini dengan masalah ekonomi, politik, fisika, kimia, biologi, dan masalah lainnya. Meskipun bidang-bidang ini masih terkait dengan masalah sosial. Apa bedanya? Nah, ingat, kalau sosial berarti berkaitan dengan masyarakat. Nah, ini ada ya beberapa pengertian masalah sosial menurut para tokoh. Nah, ada yang pertama adalah Arnold Ambrose. Apa katanya? Masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah memengaruhi sebagian besar masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Ya, ini menurut Arnold, situasi yang memengaruhi perilaku masyarakat itu sendiri. Selanjutnya menurut Rip dan Selnick, masalah sosial adalah masalah hubungan sosial yang menantang masyarakat itu sendiri atau menciptakan hambatan atas kepuasan banyak orang. Nah, ini menurut Rapp, masalah hubungan sosial yang membuat seseorang itu menjadi termotivasi untuk menciptakan ya bisa saja hambatan ataupun menciptakan suatu jalan keluar. Selanjutnya menurut Richard, masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Masalah berarti tidak diinginkan dan semua orang tidak suka dengan masalah. Selanjutnya menurut Surjono Suekanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Wah, Surjono Suekanto ya, dia mengatakan bahwa masalah itu berarti tidak sesuai dengan unsur-unsur kebudayaan. Ingat, kebudayaan berarti kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Ada dalam aspek bahasa misalnya, kesenian, ilmu pengetahuan, religi, sistem peralatan hidup, itu semua adalah kebudayaan, kebiasaan. Nah, ini ya, ini menurut para tokoh. Nah, jadi dari beberapa para tokoh ini yang mana yang paling cocok menurut kamu? Nah, yang mana paling cocok didefinisikan sebagai masalah sosial? Selanjutnya, kamu lihat ya, peperangan. Nah, peperangan adalah suatu permasalahan sosial. Permasalahan sosial yang menyebabkan perubahan kondisi sosial masyarakat. Peperangan ya,
Kalau sebelum kemerdekaan Indonesia itu identik dengan peperangan. Dan apa yang terjadi akibat peperangan? Selain korban jiwa, korban material juga, dan mental. Masalah sosial bagi suatu masyarakat yang berbeda bagi masyarakat akan lain, salah satunya dipengaruhi periode sejarah. Nah, minum teh di Inggris pada abad ke-17 misalnya dianggap berbahaya bagi kesehatan dan memiskinkan bangsa. Sedangkan saat in Inggris dikenal sebagai tradisi minum teh pada sore hari. Jadi masalah ini juga tergantung ya. Nah, melihat kondisinya juga beda masalah tempo dulu dengan masalah yang sekarang. Nah, teori tentang masalah sosial. Nah, ada beberapa teori. Yang pertama, teori fungsionalisme. Menurut teori fungsionalisme, semua bagian masyarakat seperti keluarga, ekonomi, dan sekolah mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Nah, jadi aturannya dalam keluarga itu ada ayah dan ibu. Mereka itu harus punya peran dan fungsi masing-masing. Pada saat mereka tidak menjalankan peran, tidak sesuai dengan status, maka terjadi masalah. Itu teori fungsionalis. Nah, ayah sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab seharusnya, tetapi faktanya ayah itu tidak peduli. Tentu menyebabkan masalah. Itu teori fungsionalisme. Yang kedua, teori konflik. Menurut teori konflik, masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Nah, hal yang paling penting dalam umum adalah konflik kelas. Wah, kelas berarti stratifikasi sosial kelas. Pembagian masyarakat dalam kelas-kelas secara vertikal. Ada kelas atas, menengah, dan bawah. Ras, warna kulit, negroid, kaukasoid, mongoloid, atau konflik etnis, suku. Dan konflik gender. Gender apa? Ya, jenis kelamin. Nah, sering sekali terjadi pertentangan antara laki dan perempuan. Nah, emansipasi wanita berarti ada ketidakadilan di situ. Ini adalah teori konflik. Berikutnya adalah teori intraksionisme simbolis. Nah, teori intraksionisme simbolik melihat masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial. Ada diskomunikasi, tidak sepaham, tidak saling mengerti. Ini intraksionisme simbolis. Nah, ini kamu lihat contohnya ya. Teori fungsionalis, kekerasan adalah salah satu penyakit sosial yang disebabkan oleh proses sosialisasi atas norma nilai tidak berjalan baik. Yang tadi itu, misalnya KDRT. Kenapa? Karena tidak sesuai peran dan status. Teori intraksionisme simbolik. Interaksi sosial akan berjalan dengan baik jika kedua belah pihak menganggap perilaku satu sama lain sebagai sesuatu yang ramah. Nah, apabila saling memahami sehingga terjadi interaksi yang baik. Nah, kamu lihat faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Nah, apa saja itu? Yang pertama, banyak ya, faktor ekonomi. Ya, salah satu ya sering sekali karena ekonomi tidak ada uang penyebab permasalahan sosial. Contohnya kemiskinan, faktor biologis. Nah, terdapat persoalan yang harus dipecahkan seperti masalah endemis atau penyakit menular. Kamu lihat corona ini sekarang adalah faktor biologis. Akibat COVID-19 kita tidak bisa berinteraksi langsung, harus ada batas. Nah, itu masalah ya. Yang ketiga, faktor psikologis seperti depresi, stres, gangguan jiwa, gila, tekanan batin, penyakit saraf, bunuh diri, dan sebagainya. Banyak ya psikologis. Nah, yang keempat, faktor sosial dan kebudayaan seperti perceraian, masalah kriminalitas, pelecehan seksual, kenakalan remaja, konflik rasial, keragaman, krisis moneter, dan lain sebagainya. Jadi ini semua masalah sosial ya anak ibu sekalian. Yang paling berkaitan ya, kamu lihat akibat pandemi COVID-19 begitu banyak masalah yang muncul baik dari bidang ekonomi, biologis, psikologis, bahkan faktor sosial kebudayaan. Ada nggak kaitannya dengan ada nggak munculnya corona COVID-19 dengan beberapa bidang ini? Nah, ini akan kamu jawab, ini sebagai tugas kamu ya, dan ini kamu kerjakan di buku latihanmu dan kamu upload melalui Google Classroom. Baik, jadi ini pertemuan kita kali ini. Semangat terus baca bukumu, jaga kesehatan, dan tidak berkeliaran di luar. Oke, terima kasih.